Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8. Baik, silakan siapkan bukunya, siapkan buku paketnya, siapkan buku tulisnya. Kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah mempelajari tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah dibuatkan tugas untuk membuat mind map ya, membuat peta konsep. Yang sudah mengerjakan bagus, yang belum mengerjakan silakan masih ditunggu. Kemudian kita sudah pelajari tentang 4 kitab yang wajib diketahui oleh umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Apa saja isi kandungannya? Silakan kalian baca kembali. Kemudian yang kedua kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa isi kandungannya? Itu yang harus kalian pelajari juga. Silakan ada di buku semua. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Silakan kalian pelajari. Kemudian yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita ketahui. Kita harus beriman kepada keempat kitab itu. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut adalah kalam Allah, adalah ucapan Allah, bukan ucapan dari Nabi. Kita bisa lihat kemudian bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Nah, boleh kalian buka di halaman 48. Di sana dikatakan, yang pertama caranya adalah beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci bukan buatan para nabi dan rasul ataupun manusia. Allah menantang kepada seluruh umat manusia untuk membuat semisal Al-Quran. Maka tidak ada yang dapat mampu menandinginya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat semisal Al-Quran. Jangankan satu Al-Quran, satu surat pun tidak bisa. Jangankan satu surat, satu ayat saja tidak akan pernah bisa. Ya, inilah kehebatan mukjizat Al-Quran. Mukjizat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin dalam hati bahwa tidak ada yang mampu membuat semisal Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin dalam hati. Kemudian yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Seperti Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Oke, jadi yang kita amalkan adalah kitab yang terakhir, yakni kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita amalkan. Yang dimaksud di sini menghapus kitab-kitab sebelumnya artinya menghapus syariat, menghapus hukum-hukum yang berlaku di zaman sebelum Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang mengajarkan syariat baru, maka syariat itulah yang kita amalkan. Paham ya? Jadi intinya adalah kita pertama mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut dibuat atau merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia, bukan buatan makhluk lain. Walaupun seluruh makhluk berkumpul untuk membuat semisal Al-Quran, tidak akan mungkin pernah bisa. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini nama-nama kitab tersebut dan diturunkan kepada nabi-nabi yang diturunkan kepadanya kitab. Kemudian yang ketiga, kita meyakini informasi, mengamalkan ajaran kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, itu dia pembahasan tentang kitab, tentang cara kita bagaimana beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita
untuk menampilkan sikap kita cinta kepada Al-Quran? Di sini disebutkan. Yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin. Maka seringlah baca Al-Quran. Satu hari jangan sampai terlewat tanpa ada satupun ayat yang kita baca dalam Al-Quran. Semuanya harus punya semangat untuk mengamalkan, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari. Ya, jadi jangan sampai ada satupun hari terlewat tanpa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah memahaminya. Ya, Al-Quran adalah hudal lil muttaqin. Hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk. Bagaimana mungkin kita dapat sampai kepada tujuan jika kita tidak memahami petunjuknya? Jika kita menginginkan suatu tujuan, memperoleh sesuatu tujuan, kita tentu harus mempelajari petunjuk-petunjuknya seperti apa. Dalam hal ini, dalam kehidupan beragama, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai ridhonya hingga Allah ridho kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Di Al-Qur'an lah diterangkan seperti ini, bagaimana kehidupan beribadah, bagaimana berkehidupan bersosial, berinteraksi antara sesama manusia, berinteraksi antara diri sendiri kepada Allah, berinteraksi antara diri manusia sendiri terhadap lingkungannya masing-masing. Dan itu yang harus kita pelajari, maka Al-Quran harus dipahami. Selanjutnya adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya paham, tidak cukup hanya paham, tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu tanpa amal akan sia-sia. Amal tanpa ilmu akan hilang arah. Maka jika kita sudah tahu ilmunya, amalkan. Ketika Allah berfirman, kita tahu bahwa Allah berfirman, aqimis sholah wa atuz zakah, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Maka ketika kita dengar azan, kemudian kita diam saja, kemudian tidak bersegera untuk sholat, malah asik main misalnya, atau asik mengerjakan hal-hal lain yang urusan dunia, maka tinggalkan sejenak langsung laksanakan sholat. Ya, itu dia yang dapat kita amalkan sebagai bentuk kita mencintai Al-Quran. Oke, itu dia yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas kali ini silakan buka halaman 53, kerjakan bagian A dan bagian B. Kerjakan di buku tulis atau di buku paket kalau muat. Kalau tidak muat silakan kerjakan di buku tulis. Dan ini tidak perlu dikumpulkan. Nanti insya Allah akan diperiksa seperti yang sebelumnya. Ketika nanti sudah ada pengumpulan tugas, nanti silakan dikumpulkan tugasnya. Nanti Bapak periksa ketika secara langsung saja. Tidak perlu dikumpulkan melalui kirim foto atau sebagainya. Tidak perlu. Oke, untuk kali ini cukup sekian dulu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.